Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa semua anakku sekalian pada perkuliahan terakhir. Perkuliahan terakhir ini hanyalah untuk memotivasi kalian bahwa teruslah belajar dan forensik digital menjadikan satu aset bagi buat Anda sebagai bekal kemudian hari. Karena kemajuan zaman, bahwa forensik digital ini penting sekali Anda pelajari dan terus Anda kembangkan dan tingkatkan kompetensinya di masa depan. Anandaku semua, besok kita sudah mulai UAS. Jadi UASnya di lab satu-satu. Nanti ada beberapa soal, kurang ada 10 soal dan 3 soal praktikum ya. Silakan nanti ikutin itu di lab. Nanti saya beri waktu untuk bertanya mengenai ujiannya, tetapi saya tidak berikan jawabannya ya. Kalau diberikan jawabannya, nanti saya nggak bisa mengukur evaluasi dari hasil pembelajaran Anda ya. Oke, itu yang akan kita bahas. Kemudian kedepannya gimana forensik digital, anakku semua, bahwa kedepannya sebaiknya Anda menambahkan kompetensinya yaitu Anda semua ini sebaiknya mempunyai sertifikasi ya. Jadi sertifikasi, kenapa nggak cukup hanya ijazah saja ya. Ijazah memang penting, tetapi ijazah itu nanti justru untuk mendukung sertifikasi-sertifikasi bagi kepentingan dunia kerja. Dunia keamanan kerja atau dunia keamanan digital dan forensik digital ini sangat menantang sekali dan banyak dicari orang. Karena apa? Kedepannya di era zaman 5.0 ini ya, teknologi 5.0 ini, bahwa teknologi informasi sangat dibutuhkan sekali, dan untuk itu maka Ananda semua sebaiknya mendalami sekali dunia forensik dan keamanan sistem ya, terutama keamanan digital. Nah, ada beberapa sertifikasi yang bisa kalian ikutin, mulai dari Certified Information System Security Professional, yang sebenarnya dimulai dari proses paling dasarnya, yaitu Certified Information System Auditor, Certified Risk and Information System Control, dan Certified Information Security Manager ya. Nah, ini beberapa hal yang sertifikasi yang sangat menunjang sekali di bidang keamanan dan forensik sistem digital. Jadi ini kalau memang nanti Anda ingin berterjun sekali di dunia forensik dan keamanan sistem, maka sebaiknya Anda mendapatkan sertifikasi ini. Mungkin juga ada kalanya di suatu perusahaan baru, kadang-kadang memang salah satu prasyaratnya seperti ini, harus ada sertifikasi. Mahal memang, tapi juga ada kalanya bagi pegawai baru, kalau Anda akan naik ke jenjang keamanan security komputer atau secure information system, maka bisa minta kepada institusi atau lembaganya untuk Anda mendapatkan sertifikasi ini ya. Memang agak mahal ya harganya. Coba aja nanti Anda cek ya di dunia cyber sekarang ya. Oke. Kemudian hal yang paling penting dalam proses forensik dan keamanan sistem, sekali lagi, tidak ada sistem yang paling aman dan tidak ada sistem yang sangat baik sekali proses forensiknya. Karena itu maka jalan sesuatunya untuk mengamankan suatu sistem adalah kita selalu rajin-rajin membackup dan merestore sistem, dan kalau bisa kita simpan di media simpan eksternal sehingga bisa kita akses di tempat yang berbeda ya. Jalan yang paling baik untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan ya, selalulah rajin-rajin backup dan restore. Ini juga saya sarankan buat Ananda semua, terutama yang semester 7, walaupun juga dari awal seharusnya ya.
simpan dokumen-dokumen Anda bukan hanya di media simpan yang ada di komputermu atau di laptopmu. Bisa jadi dia nanti akan misalnya ya kehilangan atau apa ya, terutama skripsi, simpanlah di media simpan luar juga, baik simpan eksternal seperti yang ada di flash disk atau lainnya, tetapi juga bisa juga simpan di media simpan online seperti Google Drive ya, kemudian juga ada Microsoft OneDrive ya, dan lain-lainnya yang bersifat penyimpanan eksternal yang online ya, sehingga bila ada sesuatu hal Anda bisa melakukan backupnya di sana. Memang penyimpanan cloud ini ada tersedia dan cukup besar ya, terutama yang saya lebih menyarankan ke Google Drive karena ukurannya lebih besar dan lebih lama, reliable lah ya untuk penyimpanannya ya. Oke, ini jadi backup dan restore menjadi titik senjata terakhir bagi kita dalam bidang security dan keamanan komputer, terutama dan khusus juga pada bidang forensik digital ya. Oke, selanjutnya, nah ini teknologi semakin maju, nah maka kejahatan juga semakin terus berkembang ya. Dengan demikian maka teknologi digital, forensik digital pun juga harus kita kuasai dan kita kembangkan terus ya. Karena apa ya, itu kita tidak cukup hanya kuliah sampai ini saja, tidak, ilmunya tidak berhenti sampai selesai kuliah ini anakku. Walaupun ini kuliah terakhir, kita terus menggali ilmu kita, kompetensi kita di bidang forensik digital dan keamanan sistem, karena semakin maju teknologi, kejahatan pun juga semakin maju. Karena apa? Selama manusia masih ada penyakit hati. Penyakit hati itulah yang menjerumuskan manusia ke dalam kejahatan ya. Jadi jagalah attitude kalian ya, yang dikedepankan dalam bekerja nanti, dalam berhubungan dengan masyarakat. Jagalah selalu attitude-nya ya. Jagalah sikap kamu ya, jagalah moralnya, jagalah Anda sebagai pemuda dan pemudi Islam ya, sebagai orang Islam, bahwa kita harus mengedepankan attitude ya. Kompetensi itu nomor 2 ya, yang penting adalah attitude dulu ya. Kalau attitude bagus, insya Allah kompetensinya juga bagus ya. Dan wajar kalau nanti Anda bekerja di suatu institusi, Anda tentu belum dikatakan sangat mahir, karena mustahil ya, karena baru ya. Tapi ya bisa jadi juga ya, maka Anda harus selalu jaga kompetensinya dan meningkatkan kompetensinya walaupun nanti sudah selesai kuliah ini ya, Wita dan teman-temannya semua ya, Julhamdi ya. Jaga selalu kompetensinya semuanya dan teman-temannya yang lain ya. Nah ini buat kepentingan Anda semua ya. Oke, jadi kedepankan attitude dalam bekerja, jaga dan tingkatkan selalu kompetensi Anda. Jadi kompetensi adalah nomor 2, attitude yang didepankan ya. Oke. Apalagi nanti kalau Anda bekerja sebagai administrator sistem. Administrator sistem adalah orang yang bukan hanya kompetensinya saja ya, banyak orang kompetensinya baik tapi attitude-nya kurang baik ya. Ini tidak mendukung menjadi seorang administrator sistem ya. Maka attitude juga sangat diperlukan sekali. Oke. Nah, forensik juga dengan keamanan. Kalau keamanan, standar ISO-nya itu adalah ISO 27000 ya. 27000. Kalau forensik digital mulai dari 27037 itu adalah standar forensik, standarisasi forensik internasional. Kalau di Indonesia baru ini adalah ada SKKNI, baru beberapa bulan lalu sudah diterbitkan SKKNI, standar kompetensi ya kerja nasional untuk bidang forensik digital. Saya termasuk anggota dalam proses pembentukan SKKNI-nya. Dan itu sudah ada untuk Indonesia, dan mudah-mudahan itu bermanfaat buat kalian nanti juga dalam pengembangan standar kerja, standar kompetensi kerja nasional ya, untuk bidang forensik digital. Nah, dalam proses digital forensik, penyidik harus bisa ya, penyidik atau kalian sebagai ahlinya nanti yang akan diikutsertakan dalam proses penelaahan hukum mungkin ya,
maka harus bisa memastikan bahwa data dan informasi yang ada dalam alat elektronik itu memenuhi syarat-syarat sebagai bukti elektronik, yaitu apa? Syaratnya satu, admissible. Artinya apa? Admissible ini bahwa bukti itu bisa diajukan dan diperkenankan sebagai alat bukti sesuai dengan undang-undang, ya. Misalnya ya bukti-bukti kejahatan di bidang akuntansi, ya. Nah, itu apa alat buktinya yang dibutuhkan nanti dan harus sesuai dan diperkenankan oleh undang-undang, ya. Sekali lagi seperti biasa, selalu saya bilang dalam proses pengambilan bukti forensik Anda tidak boleh bekerja sendiri, ya. Harus didampingi oleh banyak orang, beberapa orang yang menjadi persyaratan supaya nanti admissible. Kemudian yang kedua, reliability, dapat dipercaya keabsahannya. Nah, jadi absah. Karena kalau kalian bekerja sendiri, orang bisa menuding nanti, oh ini mau-maunya penyidik aja. Oh enggak, kayak begitu, ya. Maka Anda harus juga reliability, maka itu tadi dalam bekerja Anda tidak bisa bekerja sendiri. Harus bersama sebagai proses pengambilan bukti elektronik yang sesuai dengan standar dari digital forensik, yaitu ISO 27037, ya. Kemudian syarat yang ketiga yaitu adalah necessity. Necessity itu bahwa bukti itu memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta. Jadi kita harus mikir juga, nggak sembarang mengambil bukti, ya. Tetapi kita memikirkan bahwa oh ini memang bisa dijadikan bukti suatu fakta, ya. Maka proses necessity ini diperlukan sebagai syarat, ya. Nah, ini contohnya apa ya? Misalnya ya kita akan mengungkap kasus akuntansi, maka kita bukan mengungkap kasus kepegawaian. Bisa saja sih kasus kepegawaian, tapi kira-kira yang berhubungan dengan proses akuntansi yang akan kita kejahatan akuntansi yang akan kita lakukan penyidikan, ya. Nah, ini jadi harus ada bukti yang sesuai, ya. Kemudian relevance. Nah, ini yang berikutnya lagi, ya. Syarat keempat yang terakhir itu relevan, bahwa alat bukti atau buktinya tersebut mempunyai relevansi dengan fakta yang dibuktikan. Jangan sampai nggak ada hubungannya, ya. Mau membuktikan kejahatan akuntansi tapi yang di pembuktiannya bukan di akuntansi, misalnya masalah tadi masalah kepegawaian atau apa, ya nggak ada hubungannya itu, ya. Tapi walaupun demikian itu bukan artinya kita buang, siapa tahu juga nanti ada hubungannya dengan sana, karena bisa jadi ketika dikembangkan suatu kasus pengembangan penyelidikan itu ada berhubungan dengan bukti-bukti lain. Makanya seperti di awal, bukti forensik digital itu tidak cukup hanya satu, ya. Bisa beberapa, dan juga forensik digital bukan hanya didukung oleh teknologi informasi, tetapi juga didukung oleh ilmu-ilmu yang lain, ya. Oke, itu kemudian, nah ini rekomendasi sistem operasi untuk proses digital. Saya menyarankan Anda mempelajari lebih dalam lagi, yaitu Kali Linux, ya. Kali Linux silakan. Kali Linux sudah saya ajarkan di awal bagaimana menginstalnya di double system, baik menggunakan VirtualBox atau juga bisa melakukan live online dengan USB, ya, atau lewat CD, ya. Oke. Nah, kenapa saya bilang pakai Kali Linux? Karena di Kali Linux ada beberapa software yang dikhususkan untuk proses forensik, ya. Jadi bisa dipakai dan sifatnya open source, ya. Rata-rata open source, walaupun juga ada beberapa tools lain yang berbayar. Cuma yang open source itu agak lebih baik. Kenapa? Karena kita per tahapnya harus kita lakukan. Memang lebih mudah dengan perangkat-perangkat forensik yang berbayar, karena kita sudah sangat dimudahkan. Justru itulah makanya dia berbayar dan mahal harganya. Tetapi di Kali Linux bersifat open source. Silakan nanti didalami. Siapa tahu ada yang akan meningkatkan ke skripsinya ke bidang forensik, ya. Oke, sumber-sumber belajar tambahan silakan ke LMS-nya Mas Ono Center, ya. Silakan, itu ada beberapa bahan yang bisa kalian dalami untuk pembahasan dan untuk meningkatkan kompetensi kalian. Juga ada beberapa standar ISO yang bisa dipakai, dan ini bahan-bahannya, ya. Oke. Nah,
Saya kira itu demikian untuk sekedar perkuliahannya hari ini. Maaf atas segala kekurangan anakku semua, dan terus selalu tingkatkan kompetensi kalian dibandingkan hanya mengejar nilai dan indeks prestasi kuliah saja ya. Ada lagi yang mau ditanya, silakan. Mangga, boleh, silakan, yang lain boleh. Kalau nggak ada, sekali lagi saya mohon maaf ya anakku semua ya. Niken, Henry, Sapitri, ya, Sela, Eni, Teguh ya, Rohim ya, Krismianti, Depmi, Rio, Hendri, ya, Yoga Sambogo, Diana, Khairunisa ya. Terima kasih atas perkuliahannya. Insya Allah nanti bermanfaat buat kalian. Terus tingkatkan kompetensi kalian. Ingat pesan-pesan saya, semua yang ilmu kita dapatkan selama ini tidak akan gunanya kalau tidak dibarengi dengan attitude, dengan akhlakul karimah. Itulah Anda perlunya akhlakul karimah. Demikian dulu semuanya. Selamat sore. Selamat bersiap untuk sholat maghrib. Ya. Sekali lagi saya mohon maaf. Sampai ketemu pada lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.